Oke, Bapak Ibu, hari ini akan saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan eh, SOP ya, maupun secara teknis bagaimana nanti kita akan melakukan proses pendaftaran anak-anak kita. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti kita perlu sama-sama mencermati ya, sama-sama nanti kita cermati tentang eh, time schedule ya atau jadwal. Ini yang penting untuk kita pahami bersama, mana yang harus kita kerjakan, mana yang tidak perlu kita kerjakan terlebih dahulu ya. Karena biasanya anak-anak sukanya begitu ada yang berbuat sesuatu, ngiranya semuanya harus berbuat, terutama pada bagian verifikasi ya. Ngiranya semuanya harus memverifikasi. Nah, nanti kita sama-sama cermati untuk sama-sama nanti kita mengingatkan ya tentang proses ini. Nah, Bapak Ibu, untuk PPDB pada tahun ini kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin sebenarnya tidak semuanya berubah ya, banyak hal yang masih sama. Jadi kalau Bapak Ibu yang tahun kemarin sudah pernah mendaftarkan anak didiknya, secara umum prosesnya hampir sama, karena hanya ada beberapa perbedaan pada teknis tertentu ya, ada sedikit perbedaan. Yang itu merupakan penyempurnaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke, saya share screen kan. Share screen saya sudah kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, saya ambil pokoknya saja Bapak Ibu. Nah, untuk syarat, secara umum syarat yang nanti digunakan dalam proses PPDB pada tahun ini, Bapak Ibu juga sudah memiliki ya. Semuanya sudah memiliki. Yang pertama nanti secara umum memiliki ijazah STTB, ini tentunya belum akan dipakai karena memang belum ada barangnya. Nanti biasanya sudah disiapkan dari sekolah sebagai penggantinya dan itu sudah standar ya. Kemudian usia paling tinggi 21 per 1 Juli berjalan, memiliki nilai rapor jenjang SMP semester 5 semester ya. Untuk syarat usia nanti ada akta kelahiran, kemudian berasal dari sekolah negeri, melampirkan surat dari direktorat, kemudian kalau WNA mengikuti matrikulasi bahasa Indonesia, kalau di sekolah kita nggak ada ya. Kemudian syarat batas usia ijazah rapor dikecualikan bagi calon peserta didik disabilitas. Jadi Bapak Ibu yang putra-putrinya memiliki surat rekomendasi disabilitas tidak usah khawatir. Kemudian yang kelima, calon peserta didik penyandang disabilitas melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional dan lembaga yang kompeten. Ini kemarin kita sudah punya ya, nanti yang tinggal diambil saja di sekolah untuk anak-anak yang kemarin tercatat ya di kami. Nah, Bapak Ibu, untuk proses pendaftaran PPDB ini memang utamanya adalah menggunakan salah satu bagian utama dalam proses seleksi itu menggunakan nilai gabungan yang salah satu komponennya adalah asesmen standarisasi pendidikan daerah atau ASPD yang kemarin sudah dilaksanakan selama 4 hari. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Sis bahwa nanti akan dibagikan pada saat tanggal 15. Nah, untuk penghitungannya, penghitungan nilai gabungan ini adalah jumlah rata nilai rapot kemudian kali 40% ditambah jumlah nilai ASPD kali 55% ditambah nilai akreditasi sekolah kali 4 kali 5%. Ini nanti nilai gabungan dan ini nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir, nilai ini nanti sudah akan
diberikan kepada Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitung lagi karena nanti sudah ada nilainya, dan nilai-nilai tersebut itu sudah hasil proses verifikasi yang cukup lama ya. Kemarin dari tim kurikulum sekolah kemudian konfirmasikan kepada Dinas Provinsi DIY, jadi nilai-nilai tersebut memang sudah melalui proses yang cukup panjang, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal menerima saja nilai gabungannya berapa untuk mempertimbangkan mau di sekolah yang mana, baik SMA maupun SMK. Nah, untuk jumlah rombongan belajar peserta didik di setiap SMA atau SMK itu ada 36, berbeda dengan SMP yang 32. Rombongan belajar terakhir SMA paling sedikit 20 orang dan SMK paling banyak 15 orang. SMA SMK wajib menerima peserta didik baru disabilitas 2 orang tiap rombongan belajar. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang tadi memiliki surat rekomendasi ABK punya kesempatan yang cukup banyak. Kemudian penerimaan peserta disabilitas setiap rombongan belajar pada SMA atau SMK akan diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuota jalur afirmasi. Nah, untuk proporsinya Bapak Ibu, untuk proporsi jalur PPDB ini ada sedikit perbedaan dari tahun 2021 maupun tahun 2022. Kalau di tahun 2021 itu zonasinya minimal 55%, kalau pada tahun 2022 itu zonasinya fix 55%. Jadi tiap sekolah sama semua itu 55%. Kemudian afirmasi maksimal 20%. Nah, kalau yang tahun ini afirmasi itu sebesar 20%. Kemudian perpindahan orang tua juga sama sebesar 5%. Prestasi sebesar 20%. Jadi tidak ada perbedaan dari tiap sekolah karena sudah difikskan. Nah, catatannya Bapak Ibu, jika nanti ada sisa kuota dari jalur-jalur di luar zonasi, maka nanti akan ditambahkan ke dalam jalur zonasi. Ini menjadi lebih jelas ya. Kalau tahun kemarin kan ada yang dipecah-pecah, kalau yang tahun ini semuanya ketika ada sisa itu masuknya ke dalam jalur zonasi. Nah, untuk prestasi non-akademik, bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya memiliki prestasi, ini bisa nanti diverifikasikan ya, diturut sertakan untuk diverifikasikan pada tahapan verifikasi. Calon peserta didik yang memiliki prestasi bidang non-akademik diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan. Ya. Kemudian penghargaan hanya berlaku bagi sertifikat garing surat keterangan penghargaan yang diterbitkan paling lama 4 tahun. Berarti kalau 4 tahun itu SD kelas 6 ya Bapak ya, sekitar SD kelas 6. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ragu-ragu, karena ini ada proses verifikasi, nanti dimasukkan saja. Toh nanti diverifikasi oleh pihak di Dinas Dikpora. Jadi kalau Bapak Ibu ragu-ragu, mending di-upload sekalian, nggak masalah, karena nanti ada proses verifikasi dari sana. Kemudian dalam hal calon peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi, penambahan nilai penghargaan diberikan satu prestasi yang paling tinggi. Nah ini nanti tinggal Bapak Ibu bisa diseleksi sendiri. Kalaupun misalnya sampai ada double-kedobelan, nanti dari pihak Dikpora yang akan kemudian melakukan proses seleksi. Jadi nanti pertimbangannya seperti ini. Ketika nanti ada double-double prestasi oleh Dikpora, nanti yang akan dipilih dalam proses penambahan nilai adalah prestasi yang paling tinggi. Terus penghargaan terhadap prestasi non-akademik diberikan bagi kejuaraan lomba yang diselenggarakan secara berjenjang dan atau dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan. Ya, nah ini nanti penampakannya jelas nanti di sertifikatnya ya. Di sertifikatnya kalau dikoordinasi dengan Dinas Pendidikan tentunya di sana ada
yang tanda tangan dari dinas ya, dari dinas, tidak harus dinas pendidikan tapi oleh dinas. Pemberian penambahan nilai penghargaan calon peserta didik baru lulusan SMP MTS dari luar DIY hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional. Ini yang luar DIY. Kemudian penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan dapat digunakan untuk pendaftaran semua jalur. Kalau pada tahun kemarin itu hanya akan menambahkan pada jalur prestasi, Bapak Ibu. Kalau tahun ini penambahan nilai prestasi itu bisa digunakan di semua jalur, ya. Kalau tahun kemarin memang tidak bisa, misalnya punya prestasi A ada nilai 1 mau digunakan di zonasi, kalau tahun kemarin nggak bisa. Kalau tahun ini bisa. Jadi ini sangat bermanfaat penyempurnaan pada tahun ini bagi Bapak Ibu, bagi anak-anak yang memang memiliki prestasi non akademik. Nah, untuk zonasi Bapak Ibu, zonasi tadi disampaikan sebesar 55% ya. Nah, ini untuk peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Melihatnya bagaimana? Melihatnya Bapak Ibu tinggal melihat di ppdb.jogjaprov.go.id yang kemarin hari sudah sempat di-share oleh Pak Sis. Nah, Bapak Ibu tinggal ngecek di sana. Di sana itu sudah nampak kecamatan mana, kemudian zona satunya itu mana saja, itu sudah kelihatan. Tinggal Bapak Ibu kemudian mengurutkan mau di sekolah mana dulu. Kemudian domisili peserta didik berdasarkan alamat KK yang diterbitkan 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Kemarin 1 tahunnya itu adalah per 30 Juni 2021. Ya. Jadi kemarin disampaikan oleh Disdikpora DIY bahwa pengambilan data itu per tanggal 30 Juni 2021. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki akta baru yang terbitnya itu selepas tanggal 30 Juni, tanggal 1 Juni, 1 Juli, 2 Juli dan seterusnya, itu nanti yang dipakai adalah data yang lama, KK yang lama, bukan KK yang baru. Nah, namun kemudian jika nanti ada proses kesalahan data dan sebagainya, itu nanti Bapak Ibu bisa merubah data tersebut melalui proses verifikasi, ya. Untuk bagaimana nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian untuk calon peserta didik terdaftar dalam satu KK keluarga peserta didik, kemudian pemilihan peminatan kompetensi keahlian maksimal 3 pilihan dalam sekolah yang sama. Dalam sekolah yang sama itu misalnya di SMA 1 itu ada jadi mengambil jurusan IPA SMA 1, jurusan IPS SMA 1 gitu. Karena jurusan bahasa nggak ada, tentunya pilihan ketiganya berarti lintas sekolah ya, misalnya di SMA 2 misalnya jurusan IPS SMA 2. Atau kalau yang SMK ya berarti SMK-nya di SMK 2 yang pertama jurusan teknik mesin, kemudian otomotif, yang ketiga ada teknik rekayasa lunak misalnya, perangkat lunak misalnya. Nah, itu bisa. Kemudian pemilihan peminatan kompetensi kalian hanya diperbolehkan hanya dalam satu jenis, misalnya SMA atau SMK. Jadi tidak bisa Bapak Ibu nanti memilihnya misalnya SMA 1 jurusan IPA SMA 1, kemudian IPS SMA 1, kemudian pilihan ketiganya jurusan teknik mesin SMK 2, gitu nggak bisa. Jadi harus pilih SMA atau SMK. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP MTS atau sederajat yang berasal dari luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2022 yang akan memilih jalur zonasi terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. Kemarin pada penjelasan itu sebenarnya jika tahun kemarin itu sudah mengikuti ASPD,
nilai ASPD itu bisa digunakan kembali, ya. Cuman memang perlu pendaftaran lagi karena kan datanya yang dipakai data tahun 2002. Jadi berkasnya itu tinggal nanti diverifikasikan untuk peserta didik yang lulusan tahun 2021 ingin mendaftar di tahun 2022. Kemudian untuk pemalsuan KK dikenakan sanksi pengeluaran dari sekolah. Nah, ini Bapak Ibu ada hal yang baru di dalam zonasi ini, yaitu adalah dalam pelaksanaan PPDB melalui jalur zonasi, SMA-SMK wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dan bertempat tinggal dalam radius 300 meter dari titik koordinat sekolah tujuan sebagaimana tercantum dalam keputusan dinas. Jadi nanti yang Bapak Ibu merasa tinggal misalnya di SMA 1 ya, dalam rentang radius SMA 1 ke rumah Bapak Ibu itu masih dalam jarak di bawah 300 meter, 299 kan itu masih radius 300 meter ya. Itu Bapak Ibu silahkan nanti menggunakan jalur ini. Jalur ini nanti itu tidak menggunakan sistem seleksi. Jadi misalnya dalam 300 meter itu ada 30 anak yang mendaftar jalur ini dan lolos verifikasi, maka 30 anak itu akan diterima. Dan itu akan mengurangi jatah dari jalur zonasi. Jadi kalau menggunakan radius ini, misalnya dalam radius itu ada 30 anak, ya 30 anak itu akan diterima semua. Selama lolos proses verifikasi. Karena memang proses mendaftarkan diri lewat jalur ini kan ada proses verifikasinya. Jadi nanti coba saja. Tapi kalau tidak lolos verifikasi ya berarti harus memakai jalur yang lain. Jadi kunciannya memang ada di verifikasi tersebut. Ini yang jalur zonasi dan tadi sudah saya jelaskan bahwa ada hal baru di tahun ini PPDB yang di jalur zonasi yang menggunakan radius 300 meter. Alasannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sis. Kemudian untuk jalur afirmasi ini sudah sempat disinggung Pak Sis bahwa jalur afirmasi ini memang diperuntukkan bagi keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling banyak 2 peserta didik per rombel belajar. Ya, rombel itu berarti kelas 10 semua itu paling banyak 2. Bukan tiap kelas ya, tapi rombel. Janjinya dari Disdikpora DIY itu semua sekolah itu wajib menerima gitu. Ya, jadi misalnya ada yang mendaftar dan itu memang kuotanya masih terpenuhi, ya wajib diterima. Kalau misalnya ada yang sekolah yang menolak sedangkan kuotanya terpenuhi, silahkan nanti bisa lapor ke Dikpora. Kemarin disampaikan begitu. Kemudian peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu berbondong-bondong mencari surat keterangan tidak mampu, itu tidak perlu karena tidak akan dipakai dan tidak akan nanti lolos proses verifikasi. Yang lolos proses verifikasi adalah yang memang sudah ditentukan oleh Dinas oleh Dikpora DIY melalui Dinas Sosial. Yang tadi sudah sempat disinggung, kalau kota tadi ada yang prasejahtera dan sebagainya tadi ya. Nah ini ya Bapak Ibu, ini dari masing-masing kabupaten kota sudah memiliki masing-masing untuk afirmasi ya. Kalau afirmasi tidak mampu, keluarga tidak mampu dari kota Yogyakarta itu
ada printout dari DTKS. Printoutnya bisa diambil dari halaman cek bansos kemensos.go.id. Kemudian ada PKH, BPNT, KMS, dan PBI. KMS itu Kartu Menuju Sejahtera, PBI itu penerima bantuan iuran, kemudian BPNT itu bantuan pangan non tunai. Nah, untuk Kota Yogyakarta, bagi Bapak Ibu yang memiliki kartu-kartu ini bisa digunakan untuk jalur afirmasi. Kemudian yang Bantul ini hampir sama, ada printout DTKS, PKH, BPNT, PBI, ya, KMS nggak ada. Kalau Sleman, nah ini Sleman ada tambahan, ini ada DTKS, PKH, BPNT sama, KKRM itu kartu keluarga rentan miskin. Ya, kemudian ada PBI tadi sama, ada KKM kartu keluarga miskin, dan surat keterangan pengganti KKM garing KKRM. Untuk detailnya, ini beberapa jenis yang memang ini jarang ada di kota, ini bisa nanti menghubungi di dinsosnya masing-masing. Ya, karena ini memang hubungannya nanti dengan dinas sosial. Nah, di luar ini Bapak Ibu tidak perlu harus mengurus-mengurus. Ya, jadi sudah ditetapkan apa yang nanti akan dimungkinkan lolos dalam proses verifikasi. Kemudian peserta didik yang mengambil jalur afirmasi hanya dapat memilih satu sekolah di zona 1. Ya, jadi tidak bisa keluar zona. Baik SMKN maupun SMK. Kalau SMK kan zonanya se-DIY ya. Jadi satu DIY itu satu zona. Jadi Bapak Ibu misalnya mau milih SMA, SMK di Gunung Kidul itu juga masih di satu zona. Atau di Bantul sana juga masih satu zona. Kalau yang SMK ya, kalau yang SMA kan sudah terbagi di zona 1, zona 2. Kemudian untuk khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP MTS atau sederajat lulusan luar DIY dan dalam DIY sebelum tahun 2022 yang akan mengikuti jalur afirmasi terlebih dahulu harus mengikuti ASPD yang diselenggarakan di dinas. Pemalsuan bukti keterangan tidak mampu dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah. Kemudian perpindahan tugas orang tua wali sebesar 5%. Ini bagi yang Bapak Ibu yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan. Kemudian jalur perpindahan orang tua wali meliputi perpindahan orang tua wali dari luar DIY ke dalam DIY yang dibuktikan dengan kartu keluarga luar DIY. Jadi ini ditandai huruf tebal. Kakaknya masih kakak luar DIY. Kalau Bapak Ibu orang pindah tugas, kemudian begitu pindah tugas itu kakaknya diubah ke dalam kakak DIY, maka tidak bisa menggunakan jalur ini. Ya, kalau per 30 Juni itu kakaknya sudah kakak dalam DIY, berarti tidak bisa menggunakan jalur ini, harus menggunakan jalur zonasi. Perpindahan orang tua wali kabupaten kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua wali yang diikuti dengan perpindahan kartu keluarga. Perpindahan tugas orang tua paling lama 4 tahun terakhir. Kalau 4 tahun terakhir berarti 2018. Sedangkan perpindahan kakak antar kakak keluarga paling lama 1 tahun terakhir sebelum pelaksanaan PDB. Sama ya tadi per 30 Juni. Perpindahan tugas orang tua wali dibuktikan dengan surat keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang mempekerjakan. Kalau PNS berarti ada SK dari, kalau PNS daerah berarti dari BKN ya. Kalau PNS pusat ya tentunya ada surat tugasnya ya. Kemudian untuk anak guru yang bertugas di SMA-SMK negeri dapat mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua wali dengan pilihan sekolah di tempat orang tuanya bertugas sebagai guru. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sekolahnya di SMA 5 ya, nanti anak guru ini ya nanti anaknya sekolahnya di situ. Di SMA 5 dibutuhkan dengan keputusan penugasan dari gubernur. Pemalsuan tugas diberikan pengeluaran dari sekolah. Jalur prestasi sebanyak 20 besar sebesar 20%. Melalui jalur prestasi merupakan calon pendidik yang berdomisili di luar zona 1.
Jadi misalnya zona satunya itu SMA 1, 2, dan 10, tentunya kalau mau menggunakan jalur prestasi itu di luar itu. Misalnya SMA Negeri 3. Kan itu sudah di luar zona satunya, ya. Jadi prestasi digunakan di luar zona 1. Jadi ini kan zona satunya bisa berbeda-beda tiap anak ya. Ini saya tadi contohnya yang zona satunya SMA 1, SMA 2, kemudian SMA 10. Nah, otomatis kalau menggunakan jalur ini pakainya misalnya mendaftar di SMA 3. Kalau masih di dalam zona ya tentunya makanya jalur zonasi. Calon peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi tidak dapat memilih jalur yang lainnya. Jadi ketika sudah pakai jalur ini ya sudah tidak dapat pindah jalur. Bukan, tidak dapat memilih jalur yang lainnya. Jadi ya hanya prestasi saja. Bukan kalau nggak diterima terus pakai jalur zonasi. Memiliki nilai gabungan paling sedikit 330. Nah, ini nanti yang perlu Bapak Ibu cermati saat mempertimbangkan mau menggunakan jalur prestasi. Ketika nanti ini sudah nilai gabungan sudah dirilis oleh SMP 7, nah Bapak Ibu ini sebagai landasan awal. Kalau 329 ya tentunya tidak memenuhi syarat. Ya, jadi kalau mau mendaftar lewat jalur prestasi ya 330 atau di atasnya. Kalau yang di bawahnya tidak usah menggunakan jalur ini karena memang tidak memenuhi syarat. Penentuan seleksi jalur prestasi berdasarkan nilai gabungan SMPMTS atau bentuk lain yang sederajat. Nah, Bapak Ibu, pada proses PPDB biasanya pas hari terakhir pengumuman itu ada jeda sehari 2 hari kalau nggak salah tadi. Itu bagi siswa yang memang tidak terdaftar. Jadi misalnya tiga pilihan itu SMA IPA SMA 1, IPS SMA 1, kemudian IPA SMA 2 begitu ya. Di pilihan itu. Kalau yang tahun kemarin biasanya ada suruh milih lagi, ada 3 lagi. Tapi kalaupun misalnya enggak, dalam proses penyaluran kelebihan siswa itu, nanti anak Bapak Ibu ketika memenuhi syarat untuk dilempar ke luar zona atau di luar dari sekolah yang dipilih, nanti akan dipertimbangkan 3 hal ini. Ada tempat tinggal sesuai dengan ketentuan zonasi berwilayah administrasi, jadi yang terdekat, kemudian nilai gabungan, dan pendaftar lebih awal. Jadi tempat tinggal dulu, misalnya nanti tinggal rumahnya itu daerah dekat SMA Tirto misalnya, SMA 1 Kasihan ya, nanti ketika masih mungkin di situ ya nanti kemungkinannya akan disalurkan ke sana, ya yang terdekatnya misalnya. Itu proses penyaluran kelebihan siswa. Meskipun pada saat mendaftar SMA 1 Kasihan itu tidak disebutkan. Ya ini karena memang ini proses penyaluran kelebihan siswa. Jadi secara otomatis disalurkan oleh sistem, bukan oleh pilihan Bapak Ibu. Karena kalau pilihannya memang sudah tidak memenuhi syarat, sudah gagal seleksi, nanti akan disalurkan secara otomatis oleh sistem melalui dengan mempertimbangkan 3 hal ini. Nah, Bapak Ibu, saya memperdetail kaitan dengan pendaftaran untuk kelas inklusi ya untuk anak yang berkebutuhan khusus. Memang ini syaratnya nanti bisa dicek lebih detail ya, nanti bisa menghubungi saya. Tapi kemudian yang perlu dicermati adalah waktunya, karena waktunya ini untuk kelas inklusi ini agak lebih dulu ya dibandingkan yang lain. Jadi nanti untuk dicermati waktunya untuk pendaftaran itu mulai Rabu sampai dengan Jumat tanggal 8 sampai tanggal 10 ya. Jadi lusa sampai tanggal 10 ya, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian seleksinya Senin, pengumumannya Selasa. Untuk seleksinya seperti apa memang saya juga belum ada keterangan lebih lanjut ya. Nanti Bapak Ibu ketika mendaftar nanti bisa mempertanyakan di sekolah tujuan. Jadi pendaftarannya nanti
langsung di sekolah tujuan. Misalnya Bapak Ibu ingin mendaftarkan anak Bapak Ibu di SMA Negeri 7 misalnya, ya Bapak Ibu nanti pada Rabu sampai dengan Jumat tanggal 8 sampai tanggal 10 langsung ke SMA 7 untuk mendaftar ini ya, yang jalur inklusi ini. Nah, untuk waktu pelaksanaan atau jadwal Bapak Ibu, ini yang perlu kita cermati bersama. Ada yang memang harus dilakukan oleh semuanya, oleh semua siswa, ada yang tidak harus dilakukan oleh semua siswa. Ya, ini yang perlu dicermati bersama. Untuk yang pertama tentang pendaftaran ASPD bagi peserta didik luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2002 ini 30 Mei sampai 6 Juni. Tentunya anak-anak lulusan sekarang ya, anak Bapak Ibu tentunya tidak usah mengikuti proses nomor 1 ini. Nomor 2 juga masih sama, ini tentang ASPD luar DIY. Nah, pada poin 3 ini yang diikuti oleh semua siswa ya. Semua anak Bapak Ibu pada poin nomor 3 ini silahkan dilakukan, yaitu pengecekan data kependudukan calon peserta didik ya, dan pengurusan data kependudukan bermasalah. Nah, ini memang fungsinya untuk mengecek itu Bapak Ibu. Ketika ada masalah-masalah, silahkan nanti Bapak Ibu semuanya mengecek melalui ini. Ya, tidak ada yang tidak, silahkan semuanya mulai Senin tanggal 13 sampai Kamis 16 Juni, silahkan mengecek NIK dan pengajuan perubahan data nanti melalui halaman ppdb.jogjaprov.go.id. Jadi sekali lagi untuk pengecekan data kependudukan calon peserta didik dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah, cek NIK ini dilakukan oleh semua peserta didik. Ya. Kemudian untuk verifikasi dokumen dan penambahan nilai prestasi non-akademik ini hanya dilakukan oleh anak-anak yang memang mau mengikuti jalur afirmasi, ya, kemudian mau mengikuti jalur perpindahan orang tua, mau mengikuti pendataan radius tempat tinggal. Nah, verifikasi hanya dilakukan oleh siswa atau orang tua yang anaknya mau mengikuti jalur ini saja. Ya, kalau yang mau menggunakan jalur zonasi itu tidak perlu verifikasi. Sekali lagi untuk anak-anak peserta jalur zonasi, jalur zonasi tidak perlu melakukan verifikasi karena verifikasi hanya diperuntukkan bagi jalur afirmasi yang tadi punya kartu-kartu tadi, kemudian perpindahan orang tua, kemudian radius tempat tinggal. Nah, ketika sudah melakukan verifikasi dokumen, maaf Ibu, termasuk yang tadi ya, termasuk yang tadi ada masalah kependudukan, itu juga nanti proses perbaikannya lewat ini. Nah, untuk proses verifikasi ini Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi, mohon untuk selalu ngecek. Ya, sekali lagi mohon untuk selalu ngecek dari tanggal 13 sampai tanggal 16 itu selalu ngecek supaya apa? Ketika ada kesalahan data atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, itu masih bisa dilakukan selama rentang waktu tersebut. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Sis, pada tahun kemarin tuh ada siswa yang begitu upload sudah terus ditinggal. Dan ternyata dokumennya tidak lolos, harus ada perbaikan. Tapi karena nggak pernah dicek, ya perbaikannya tidak dilakukan, otomatis gagal. Nah, jadi belajar dari itu Bapak Ibu, silakan nanti begitu melakukan verifikasi entah hari pertama atau hari kedua untuk selalu ngecek berkasnya sudah lolos belum, berkasnya ada perbaikan apa tidak dan sebagainya. Itu harus dilakukan. Kemudian untuk input data
input data calon peserta di luar DIY atau dalam DIY sebelum tahun 2022, waktunya sama ya tadi, tanggal 30 Mei sampai tanggal 16 Juni. Nah, kemudian pada kegiatan nomor 10 tentang ajuan token dan pengambilan PIN token, ini untuk semua siswa. Sekali lagi, untuk ajuan token dan PIN token itu untuk semua siswa, baik jalur afirmasi, baik jalur perpindahan orang tua, jalur prestasi, jalur zonasi, semuanya melakukan ajuan token dan PIN token. Biasanya ada pertanyaan, Pak, ini untuk saat kita pengajuan akun ini nanti PIN-nya di mana? Ya, PIN-nya ya di situ gitu. Jadi Bapak Ibu nanti saat proses pengajuan akun dan PIN token ini sama ya seperti yang tadi verifikasi. Jangan sampai Bapak Ibu sampai batas 21 sampai tanggal 24 Juni itu mengajukan, habis itu ditinggal gitu. Ya, jadi sekali lagi pada tahap ini Bapak Ibu nanti begitu pengajuan, kemudian sering dicek, kemudian sampai selesai proses punya PIN, punya token gitu. Ya, jangan sampai ditinggal saja. Khawatirnya ketika ada masalah-masalah nanti Bapak Ibu nggak tahu, akhirnya gagal memiliki akun. Karena kalau nggak punya akun ya nggak bisa daftar. Pada tahun kemarin ada kasus begitu. Anak daftar tapi prosesnya nggak selesai, dikiranya selesai, akhirnya nggak punya akun, jadi nggak bisa ikut proses pendaftaran. Tahun kemarin ada yang begitu. Jadi mohon Bapak Ibu, hal ini perlu diperhatikan sekali. Sekali lagi untuk ajuan akun ini untuk semua siswa. Ya, baik yang tadi sudah melakukan verifikasi ataupun tidak. Kemudian pemilihan sekolah, peminatan ini Senin sampai dengan Rabu tanggal 27 sampai tanggal 29 Juni 2022. Nah, selama proses ini berjalan sampai tanggal 29 Juni ini tentunya ini proses sekali lagi Bapak Ibu, dalam proses pemilihan itu satu jalur ya, kalau SMA ya SMA, SMK ya SMK. Tidak bisa dicampur antara SMA dan SMK. Kemudian untuk proses seleksinya yaitu tanggal 27 sampai tanggal 30 Juni. Nah, Bapak Ibu, misalnya ada yang mendaftar tanggal 27, itu mendaftarnya memilihnya SMA. Nah, pada tanggal 28 itu ternyata anak itu goyang begitu. Pengen ganti ke SMK. Itu masih boleh. Ya, jadi selama rentang waktu Senin tanggal 27 Juni sampai Selasa tanggal 28 Juni, Bapak Ibu masih bisa merubah data ya. Baik dari SMA ke SMK atau sebaliknya itu masih bisa. Kalau tanggal 29-nya bisa nggak? Tentunya nggak bisa. Ya. Jadi maksimal itu tanggal 27 sampai 28, kemudian tanggal 29 itu semuanya sudah tidak bisa diubah lagi. Ya. Jadi kalau mendaftar tanggal 29 bisa nggak? Ya masih bisa, karena memang pemilihan itu dari tanggal 27 sampai tanggal 29. Cuman kalau mendaftarnya tanggal 29 tentunya sudah sekali daftar, tidak bisa diubah-ubah lagi. Kemudian pemberhentian proses seleksi online tanggal 29, proses evaluasi, pemeringatan, dan penyaluran calon peserta didik itu Kamis tanggal 30 Juni. Kemudian nanti pengumumannya Jumat 1 Juli ya, pukul 10 WIB di sekolah masing-masing. Biasanya juga di websitenya juga ada, jadi nanti bisa melihat di websitenya pada hari Jumat 1 Juli pukul 10. Nah, kemudian daftar ulang Jumat sampai Rabu tanggal 1 sampai tanggal 6 ya di sekolah masing-masing. Sekolah masing-masing ini tentunya di sekolah diterima ya. Nah, itu Bapak Ibu itu beberapa hal secara teknis yang tadi kita sampaikan.
yang sifatnya kebijakan-kebijakan ya. Kemudian ini saya sambung dengan yang sifatnya teknis ya Bapak Ibu. Kelihatan enggak ya? Sebentar, saya full screen saja. Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, secara teknis barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Monggo Pak, silakan Pak Zumba. Selamat malam Bapak. Ya, dipersilakan Ibu. Ini apakah nanti kita dapat PDF-nya ya untuk ini semua? Ya Bu, nanti saya kirimkan Bu. Oke Pak, terima kasih. Ye. Satu lagi, monggo Pak Dewa. Suaranya masih ke-mute Pak. Dibuka dulu mic-nya Pak. Ya, yang pertama ini Pak, sebelumnya mohon maaf, mungkin juknis ini seperti anak sudah lahir tapi ibunya belum keluar ya, karena pergubnya nomor 17 belum keluar. Yang saya pertanyakan untuk jarak 300 meter Pak, apabila verifikasi sudah berhasil, sudah lolos verifikasi, kemudian karena nilainya memungkinkan pindah di sekolah lain, yang masih zonasi yang lebih bagus, apakah dimungkinkan? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dijelaskan juga dengan sekolah penggerak. Oh iya. Apakah sekolah penggerak itu juga ada jurusannya? Karena di kota Jogja mungkin SMA 4 dan SMA 6 merupakan sekolah penggerak di DIY salah satunya. Saya kira dua itu aja Pak, terima kasih. Oke Pak, ya yang pertama Pak, yang pertama kaitan dengan pergub ini sudah disertakan Pak pergubnya, pergub nomor, oh ini keputusan dinas ya, tapi tentunya sudah mengacu di peraturan di atasnya. Ini tadi, ini edisi revisi sudah dicantumkan, kalau yang pertama kemarin tidak dicantumkan. Ini sudah dicantumkan. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan Bapak yang tadi, bahwa untuk setelah siswa dinyatakan diterima atau mendapatkan surat rekomendasi radius jarak 300 meter, surat tersebut bisa dipakai dan juga bisa tidak, meskipun sudah mendapatkan surat rekomendasi radius 300 meter atau sudah mendapatkan sudah lolos verifikasi. Nah, kunciannya adalah kalau Bapak tidak menginginkan sekolah yang tadi dalam wilayah 300 meter dan sudah lolos verifikasi, pada saat memilih sekolah dalam ajuan akun, setelah proses ajuan akun, jangan sekolah tersebut jangan dipilih. Karena kalau sekolah tersebut dipilih, tentunya secara sistem sekolah itu akan langsung otomatis diterima di sekolah yang tadi ada rekomendasinya. Jadi kalau memang pada waktunya nanti setelah mendapatkan rekomendasi tidak menginginkan sekolah tersebut untuk diterima, sekolah tersebut jangan dijadikan sebagai pilihan dalam memilih sekolah di jalur zonasi. Jadi Bapak Ibu, selama hasil lolos verifikasi berupa surat rekomendasi radius 300 meter itu tidak dipakai dan tidak sekolah tujuan dalam rekomendasi itu tidak dimasukkan dalam pilihan jalur zonasi, maka tidak ada masalah Bapak Ibu memakai jalur zonasi atau memilih sekolah yang lain. Untuk sekolah penggerak, memang pada opsinya nanti itu tidak ada opsi peminatan IPA atau IPS ya, khusus di sekolah penggerak baik SMA 6 maupun SMA 4 itu adanya nanti adalah kelas 10 SMA 6 atau kelas 10 SMA 4, karena memang di sana pada kelas 10 belum ada peminatan
peminatan nanti adanya di kelas selanjutnya. Halo, mohon izin bertanya Pak. Iya Bu. Ya, berkaitan dengan pendaftaran sistem zonasi. Pada saat kita cek zonasi, itu kan ada nomor urutan cek zonasi, misalnya dari SMP 7 itu kan SMA Teladan, SMA 10, dan SMA 2 Bapak. Nah, pada saat kita mendaftar, apakah ketiga-tiganya itu harus kita pilih atau seperti yang disampaikan Bapak tadi, kalau penangkapan saya misalnya kita memilih SMA 10 gitu, IPA 1, terus IPS 1 gitu, atau seperti apa Pak untuk teknisnya pendaftarannya sistem zonasi Bapak? Terima kasih. Ya, untuk tadi di sistem zonasi kan memang kita diberikan 3 pilihan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti misalnya tadi saya contohkannya, misalnya SMA 1 ada IPA, IPS, itu dipilih semua. Kemudian di pilihan ketiganya SMA 2, itu bisa. Atau misalnya tiga-tiganya ini sekolah yang berbeda, itu juga nggak masalah. Misalnya pilihan 1 IPA SMA 1, pilihan keduanya IPS SMA 2, pilihan ketiganya IPA SMA 10, itu nggak masalah Bu. Yang penting masih dalam satu jenjang SMA atau SMK. Jadi dalam satu sekolah kita memilih IPA, terus IPS gitu bisa Pak? Bisa Bu, bisa. Yang penting masih satu jenjang saja. Dioplos apa saja nggak masalah. Jadi misalnya satu sekolah IPA IPS, terus SMA 2 kita milih IPA IPS gitu juga bisa Pak? Bisa Bu. Jadi misalnya pilihan 1-2-nya SMA 1 IPA, pilihan keduanya SMA 2 IPS, pilihan ketiganya SMA 2 IPA, gitu bisa. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Mohon untuk sekolah penggeraknya Pak. Oh ya, nanti sudah ada opsinya Pak. Nanti di situ sudah ada opsinya. Cuman kalau di sekolah penggerak kan memang belum ada peminatan di kelas 10 ya. Jadi peminatan di sekolah penggerak itu kan di kelas 11. Jadi nanti di sananya ya hanya tertera saja kelas 10 SMA berapa gitu. Jadi tidak ada peminatan Pak di sekolah penggerak. Halo, Assalamualaikum. Ya, gimana Bu? Ini Pak, pada nyuwun perso. Kebetulan kalau misalnya anak saya itu kepinginnya cuma di SMK otomotif lah. Rumah saya di Tegal Mulyo. Itu saya nanti berarti pendaftarannya milih SMK 2 otomotif, pilihan keduanya SMK 3 otomotif gitu aja Pak. Boleh Bu, bisa. Karena mau gimana? Bisa Bu, bisa. Oh gitu nggih. Jadi satu sekolah tidak harus memilih beberapa jurusan gitu, bisakah Pak? Jadi yang jelas gini Bu, yang jelas Ibu nanti kan punya 3 pilihan jurusan ya Bu. Kalau di SMK kan misalnya mau ngambil 2 jurusan di SMK 2, kemudian 1 jurusan di SMK 3, itu juga nggak masalah. Mau 3 jurusan di SMK 2 semua pun juga nggak masalah. Nah, ini kalau misalnya kepinginnya tuh cuman otomotif doang gitu loh Pak. Itu solusinya gimana? Anu Bu, cari SMK-nya, SMK yang berarti kan yang di kota itu kan ada beberapa SMK Bu. Nah itu tinggal diambil aja Bu yang ada otomotifnya, dimasukkan semua. Kalaupun misalnya enggak, berarti di pilihan ketiganya itu secara sistem memang harus ada sih Bu, harus ada pilihan. Tinggal nanti harus pilih, ada pilihan gitu ya. Pilih yang terdekat saja. Maksudnya yang terdekat minatnya kemana gitu Bu. Oh, kebetulan kayak yang otomotif itu adanya di SMK 2 sama SMK 3 Pak. Ya, makanya jadi Bu, dipilih dua-duanya bisa nggih? Ya, bisa Bu, dua-duanya dipilih. Nah nanti pilihan ketiganya tinggal yang paling diminati di luar itu, yang terdekatnya apa gitu. Misalnya kan ada teknik kendaraan ringan misalnya Bu, kan ada itu yang motor. Gitu. Seandainya gini Pak, seandainya SMK pilihannya kan harus 3, misalnya SMK sama SMA gitu nggak bisa nggih?
SMA Nggak bisa 1 Bu, gitu. kalau lintas jenjang nggak bisa, harus satu, SMA atau SMK. Oh gitu. Oke, siap-siap nggih. Matur nuwun Pak, selamat malam. Ya, malam Bu. Nah, Bu, Maaf sementara Pak, maaf. ya Bu, Anu, nggih Pak, maaf mau tanya. Untuk yang jalur radius 300 meter, apakah jika kita sudah mengikuti itu ternyata tidak lolos verifikasi, apakah masih bisa mengikuti untuk jalur zona wilayah Pak? kalau tidak lolos verifikasi Bu, tentunya masih boleh Bu. Yang tadi agak bertanya itu kan ketika nggak lolos ya, tapi ketika lolos tapi pengen pindah jalur gitu. Kalau tidak lolos jelas bisa Bu. Berarti masih ada kesempatan untuk mengikuti yang Ya, tanggal 27 itu nggih? ya. Jadi kalau statusnya itu tidak lolos diverifikasi pada Radius. jalur-jalur sebelumnya, Iya. tentunya bisa lolos Bu. Tadi kan yang memang pertanyaannya nanti perlu saya tanyakan kembali adalah saat tadi sudah lolos verifikasi kan gitu, yang di jalur 300 meter itu. Nggih, oh nggih sampun. Matur suwun Pak. Ye. Ya Bu, ini saya masuk lagi ke teknis yang lain ya Bapak Ibu untuk pendaftaran. Untuk proses tahap verifikasi Bapak Ibu nanti ada, begitu nanti Bapak Ibu itu masuk ke dalam web ya, websitenya ppdb. Masuk ke areanya ppdb di ppdb.jogjaprof.go.id, nanti Bapak Ibu akan ada tampilan seperti ini. Tinggal nanti Bapak Ibu bagi yang mau melakukan verifikasi atau cek NIK, tinggal dipilih aja mau pakai menu yang mana. Bapak Ibu tinggal, kalau cek NIK ya berarti di atas ini Bapak Ibu, ini yang cek NIK kuning nanti tinggal diklik. Kemudian kalau melakukan masuk ke aplikasi verifikasi tinggal di sini. Ya, tapi pada tahap awal tadi ya sampai tanggal 16 tentunya cek NIK dan verifikasi saja. Nah, untuk verifikasi nanti seperti ini pada tahapannya: pengajuan data domisili yang bermasalah, kemudian radius tempat tinggal, verifikasi dokumen jalur afirmasi, penambahan nilai prestasi non-akademik, kemudian verifikasi dokumen perpandahan tugas orang tua, walid dan ortu dan wali, kemudian input data siswa lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY. Halo, Assalamualaikum. Ya Pak? Ini yang dimaksud domisili bermasalah itu gimana ya Pak ya? Biasanya kalau pas cek NIK itu Pak ada ketidaksesuaian misalnya, kemudian ada perubahan data sebelum tanggal 30 Juni, nggak cocok, nggak matching gitu antara kakak sama yang tertera di dalam sistem gitu Pak. Oh gitu. Nah, kemarin kan udah cek ini, NIK masuk, Yonasi SMA masuk, itu ini kalau saya domisili Sleman tapi kakak Jogja itu termasuk itu enggak? Termasuk yang bermasalah itu enggak? Enggak, yang penting kakaknya kok Pak, bukan Bapak tinggal di mana. Oh kakaknya, oh, ya. Ya, yang penting hitam putihnya itu kakaknya. Secara formal Bapak kakaknya di mana, itu aja yang dipakai. Oh ya, ya. Makasih. Yeah. Kemudian ini tahap verifikasi seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk di aplikasi verifikasi, nanti tinggal dibaca saja petunjuknya Bapak Ibu. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Ya, ini nanti akan saya bagikan ya Bapak Ibu, jangan khawatir. Kemudian nanti sudah ada pilihan Bapak Ibu nanti itu mau mengurus yang mana. Mau mengurus yang rekomendasi tidak mampu, mau mengurus yang nilai prestasi non akademik, mau mengurus surat rekomendasi bagi siswa yang mengikuti perpindahan orang tua, atau data domisili tidak sesuai ya, kayak tadi misalnya ada masalah-masalah tentang domisili. Kemudian input data khusus bagi calon siswa lulusan luar DIY dan dalam DIY. Kemudian radius tempat tinggal ya, yang tadi disampaikan. Jadi nanti begitu masuk verifikasi nanti akan seperti ini ya, tinggal Bapak mau milih yang mana sesuai keperluannya. Kemudian
untuk tahap pendaftaran dan seleksi online, ini untuk ajuan akun ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti membuka pada bagian ini saat tanggal 21 sampai tanggal 24 Juni. Sebelum itu hanya cek NIK ataupun verifikasi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah jelas niatnya mau pakai jalur zonasi, berarti hanya cek NIK sama nunggu sampai tanggal 21 Juni. Assalamualaikum. Ya Pak, gimana Pak? Ini kalau zonasi wilayah yang 55% itu tidak terpenuhi, terus gimana itu Pak? Kan ada kuota 55% kan tiap sekolahan. Ya. Untuk zonasi wilayah kan gitu kan. Ya. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, itu apakah juga menggunakan masuk kemana? Bagaimana itu nanti prosesnya? Selama ini sih kalau jarang sih Pak, jarang kalau di kota sendiri Pak. Kita bicaranya nggak usah jauh-jauh lah Pak ya. Kalau yang di kota sendiri itu selalu terpenuhi sih Pak, kalau kota ya Pak. Begitu. Iya, kalau 55% itu selalu terpenuhi ya. Iya, kalau setahu untuk saya 300 meter untuk area 300 meter dari sekolah. Ini itu siswa itu kan loh Pak. Jadi Bapak jangan jadi gini Pak. Jalur zonasi itu kan yang tahun ini ada 300 meter. Ya. Nah, 300 meter itu kan berapanya memang itu fluktuatif ya Pak. Nggak bisa dipastikan berapanya yang 300 meter itu. Oh, jadi gini, saya kira kan itu kan syarat dari ketentuan zonasi dari yang saya baca loh ya. Iya. Dari dinas itu menentukan syarat zonasi itu minimal 300 meter itu wajib masuk semua. Iya, betul Pak. Ya, itu betul Pak. Selebihnya dari itu, apakah selebihnya dari itu? Ya. Berarti kan nggak diterima. Gini Pak, ya memang Pak. Memang kalau misalnya 300 meter itu memenuhi 55% tentunya Pak, tentunya yang di luar itu nggak diterima. Kasarnya gitu Pak. Oh, bukan. Iya, maksudnya gini. Yang ini yang kebalikannya, misalnya kan fakta kemarin nggak terjadi kan. Ya. Fakta kemarin nggak terjadi. Kalau itu nggak nyampe 300, nggak nyampe 55%, di radius 35 itu sistemnya itu larinya kemana gitu loh. Kayaknya ada miss deh Pak. Apakah nanti kan kalau jadi misalnya dalam radius 300 meter itu hanya ada 5 siswa saja, ya toh Pak? Berarti kan mereka itu diterima semua. Ya. Ya, kemudian tapi kan 5 ini akan mengurangi misalnya 55% itu misalnya 50 orang, berarti kan sisa kursi hanya ada 45 orang. Ya. Ya toh Pak? 45 orang ini Bapak tadi berasumsi kalau kosong gimana gitu Pak ya? Iya, benar. Nah, kalau kosong gimana? Ya, kalau kosong gimana tentunya kalau sudah pada jamnya itu tutup ya tetap akan kosong Pak. Oh gitu, sistemnya ya. Gitu ya? Ya, sistem begitu. Nah, pengisian ini nanti akan diisi oleh tadi Pak, oleh anak-anak yang tadi nggak diterima dari mana-mana tadi Pak. Kan tadi ada proses yang namanya penyaluran Pak. Penyaluran siswa. Ya. Nah, itu nanti kursi-kursi kosong itu nanti akan di situ pakai jalur itu Pak. Oh ya, siap. Paham sekarang, paham Pak. Makasih Pak. Iya, siap Pak. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya mendapati anak Bapak Ibu kok nanti diterima di luar pilihan 1, 2, 3, berarti itu oleh sistem memang diarahkan ke sana. Ya. Mengisi kekosongan yang tadi Bapak sempat sampaikan tadi itu. Ya, matur nuwun. Iya, Bapak. Kemudian ini untuk tahapan ini nanti Bapak Ibu bisa baca lagi ya, lebih detail nanti pada saat praktek. Ini nanti saya bagikan. Yang jelas diperhatikan untuk tanggalnya dan harus sampai selesai prosesnya, pastikan tidak ada masalah ya. Jadi anak Bapak Ibu nanti mendapati token itu sudah harus fix. Ya, bisa untuk akun itu sudah harus valid untuk pendaftaran. Jangan sampai ngerasa saja, hanya ngerasa akunnya udah beres, ternyata faktanya belum. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu harus hati-hati. Selama tanggal 21 sampai tanggal 24 Juni, sehingga pada tahapan untuk pemilihan sekolah pada tanggal 27 sampai 29 Juni itu semuanya bisa mengikuti ya, bisa memilih begitu karena sudah punya akun.
Nah, ini untuk tadi yang sempat kita singgung tentang cek zonasi ya. Ini berdasarkan kelurahan ya, kecamatan kelurahan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di Dikpora jogjaprof.go.id. Ini sudah nampak. Tinggal nanti Bapak Ibu lihat saja pilih 3 sekolah di zona satunya mana. Dalam prosesnya Bapak Ibu, tentunya yang nanti pas proses seleksi itu yang diutamakan adalah zona 1. Dan jarang sekali zona 2 itu ya hampir nggak pernah ya, karena memang pertimbangan pertama kan zona satunya. Jadi nanti pilihlah yang berada di zona 1 saja, supaya kemungkinan diterimanya itu lebih tinggi. Ini yang teknis untuk proses pengecekan data NIK. Nanti seperti ini, tinggal cek NIK, isikan sesuai kartu keluarga, klik tombol cek ya. Kemudian ini digunakan untuk yang khusus dalam DIY berdasarkan data Dukcapil cut off per 1 tahun sebelum pelaksanaan, yaitu per tanggal 30 Juni. Bapak izin bertanya. Iya, Bu. Iya, selamat malam Bapak. Izin, itu nanti untuk mengetahui kalau yang radius 300 meter itu siapa-siapa saja, itu tuh nanti yang memilah-milah dari Dignas atau bagaimana? Kemudian setelah itu apakah ada pemberitahuan atau semacam pengumuman gitu siapa saja anak-anak yang berada di radius 300 meter itu nanti penyampaiannya dari mana? Terima kasih. Ya, setahu saya gini Bapak Ibu nanti bisa mengukur sendiri jarak rumah ya atau jarak domisili kakak Bapak Ibu di sekolah tujuan. Misalnya Bapak Ibu ada di sekitar SMA 1, Bapak Ibu bisa langsung ngecek di dalam Google Map dari rumah Bapak Ibu ke SMA 1 itu radiusnya berapa. Ya, jika di dalam map itu sudah memungkinkan dalam radius 300 meter, ya sudah dicoba saja Bapak Ibu. Dicoba saja untuk mengajukan lewat jalur ini. Ya, karena toh nanti kalaupun misalnya gagal, bisa dengan jalur yang lain. Kalau misalnya tidak lolos verifikasi. Kalau untuk data, setahu saya memang sekolah itu nanti tidak akan diberikan data Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu memang mengecek sendiri radius rumahnya itu dari sekolah tujuan atau sekolah terdekat itu seberapa ratus meter. Jadi setahu saya kemarin memang sekolah tidak akan diberikan data atau dinas tidak akan mengeluarkan data. Setahu saya gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengukur sendiri. Maaf Pak, mau bertanya. Iya Bu. Ini untuk SMA penggerak ya Pak? Ya Bu. Untuk SMA penggerak itu tidak ada peminatan IPA IPS. Ya. Nah, itu hanya di kelas 10 aja atau sampai dengan kelas 10, 11, 12? Ya, makasih Bu. Untuk sekolah penggerak pada kelas 7 kelas 10 ya, kelas 10 itu memang sama seperti kelas 9 sekarang, jadi semuanya masih sama. Sama seperti zaman kita sekolah dulu Bapak Ibu. Zaman kita sekolah kan dulu peminatan itu malah di kelas 9 di kelas 12 ya. Nah, kalau tahun ini kan di sekolah penggerak itu peminatan itu dimulai di kelas 11 atau kelas 2 SMA. Jadi tetap ada. Tetap ada tapi nanti di kelas 2 SMA. Setahu saya gitu Bapak ya, setahu saya begitu. Di kelas 2 SMA nanti baru ada peminatan. Tapi paling tidak Bapak Ibu, implikasi terdekat kan kita di kelas 10-nya. Di kelas atau kelas 1 SMA-nya. Jadi untuk nanti detailnya seperti apa di sekolah penggeraknya, nanti ketika Bapak Ibu nanti sudah diterima di sana, nanti tentunya akan ada informasi lebih detail lagi. Sekolah penggerak itu hanya ada 2 yang sudah ditetapkan oleh pusat, yaitu SMA 6 dan SMA 4. Hanya ada 2 sekolah negeri saja. Sisanya itu sekolah menggunakan kurikulum yang bukan sekolah penggerak. Iya Pak, ini soalnya di zona saya itu zonanya SMA 6, 11, 4. Jadi 6 sama 4 kan
SMA penggerak. Nah, Oh itu iya. nanti gimana itu, Pak? Ya itu Bu, kalau pas proses pemilihan di PPDB-nya nanti di situ terteranya hanya kelas 10 begitu. Jadi tidak ada peminatannya. Jadi Bapak Ibu nanti nyemplung aja langsung gitu, nyemplung tidak dibagi IPA atau IPS, langsung nyemplung kelas 10 aja gitu. Oh iya iya. Ya Iya, malah makasih, Pak. enak tuh Bu. Tinggal nyemplung aja, milihnya nanti gitu, masih ada cukup waktu setahun buat milih. Oh iya iya, Pak. Makasih, Pak. Ya Bu. Nah Bapak Ibu nanti ketika nanti ada cek NIK, kemudian ada peringatan data NIK tidak ditemukan, ini Bapak Ibu berarti kewaspadaannya itu ada 3 hal, yaitu NIK inaktif sementara, kemudian ada perubahan NIK atau proses update KK. Nah, ketika ditemukan seperti ini dengan 3 masalah seperti itu, Bapak Ibu tinggal melakukan login dan daftar membuat akun di aplikasi verifikasi. Kemudian melakukan pengajuan perubahan data domisili. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang nanti mengalami kasus masalah tadi, masalah-masalah NIK, untuk perubahannya dengan login di akun verifikasi. Kemudian untuk pengajuan perubahan data domisili, tahapan isi data unggah berkas, kemudian simpan kirim form pengajuan, kemudian pantau status pengajuan, lihat hasil. Ini saat ini Bapak Ibu ya, saat Bapak Ibu nanti mengajukan perubahan data domisili. Hasil informasi data kependudukan yang dapat digunakan untuk proses ajuan akun pada tahap selanjutnya. Informasi berupa nama, NIK, nomor KK, alamat domisili. Tadi cut off-nya tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini untuk radiusnya Bapak Ibu, ini teknis untuk pada saat pendataan radius tempat tinggal. Ini ada sekolah tujuan, ada alamat siswa, ada jarak rumah ke sekolah, kemudian ada koordinat rumah, longitude dan latitude ya. Nah, ini tentunya kan Bapak Ibu ngambilnya pasti dari Google Map ya, dari map ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja datanya, ya, toh ada kemungkinan lolos atau tidaknya verifikasi kan masih nanti gitu. Jadi kalau mau memang Bapak Ibu punya niatan menggunakan jalur ini, ya dicoba saja ya. Tadi dengan Bapak Ibu bisa melihat dari Google Map. Sekaligus ini ada permintaan untuk unggah foto rumah ya, tampak depannya. Jadi kalau kata kemarin dari Dikpora memang nanti akan ada proses verifikasi, itu bisa jadi ada kunjungan ke rumahnya Bapak Ibu yang mengajukan ini. Jadi kemarin dimungkinkan akan ada proses itu, proses kunjungan ke rumah untuk melihat rumahnya ini benar apa enggak, memang jaraknya seperti apa, cocok enggak dengan kakaknya, mungkin begitu. Jadi nanti ada proses seperti itu. Ini untuk gambaran untuk proses afirmasi. Kemudian ini catatannya, tidak diperkenankan datang ke dinas sosial, surat keterangan RT RW desa kecamatan tidak berlaku. Nanti hasilnya berupa surat rekomendasi jalur afirmasi. Surat ini nanti yang akan dipakai pada saat Bapak Ibu melakukan proses ajuan akun ya. Jadi ajuan akun, kemudian proses pemilihan jalur. Nah, kalau memang Bapak Ibu menggunakan jalur afirmasi, harus punya ini. Harus punya surat rekomendasi. Kalau nggak punya surat rekomendasi, otomatis tidak bisa menggunakan jalur afirmasi. Pak, mau tanya, Pak. Ya, gimana Bu? Ya, Pak, untuk yonasi jarak, menika ukurnya dari rumah tempat tinggal ke sekolahan atau dari kantor kelurahan ke sekolahan, Pak? Kalau di sini itu rumah ya Bu. Koordinat rumah. Oh gitu ya. Koordinat rumah. Oh gitu. Jadi nanti ada koordinatnya. Makanya Bapak Ibu nanti kalau menggunakan map kan nanti muncul Bu
koordinatnya rumahnya, Ah, longitude, iya, latitude. soalnya kebetulan kalau rumah ke sekolah itu lebih pendek daripada kelurahan ke sekolah, Pak. Berarti dari rumah ke sekolah, nggih. Iya Bu, di sini yang diminta adalah jarak rumah, bukan kelurahan. Nanti kalau kelurahan ya banyak Bu yang data pakai jalur ini. Oke. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Iya. Izin bertanya Pak. Iya Pak. Maaf yang untuk mendapatkan surat rekomendasi afirmasi itu syaratnya apa itu Pak? Kalau yang Tadi- afirmasi ini Pak ada tadi. Bentar. Sekolah Syarat utamanya Bapak harus punya tadi Pak. Sudah punya ya Pak ya, yang surat kesejahteraan Pak dari Dinsos. Oh nggak ada itu. Kalau itu nggak ada udah Oh, Pak, itu. sudah pasti gagal Pak. Oh gitu ya. Iya. Ada berapa kartu tadi yang disampaikan saya lupa ya. Kartu Nah. dari Saya lihat babonnya dulu ya Pak, saya juga nggak hafal. ya saya lupa tadi ada. Berapa kartu Sebentar, sebelum Pak. banget. Ini tayangan saya kelihatan betul Pak. Ini masih gambar tadi sejak tadi itu Oh, enggak HP saya itu Mas. jadi gini Pak, yang Bapak kota apa Sleman apa Bantul? Kakaknya. Kalau kakaknya kota, ini hanya ada PKH, BPNT, KMS, dan PBI Pak. Oh ya udah berarti nggak ada gitu. Nggak ada Pak. Terima kasih Pak. Kalau nggak ada modalnya Nggak udah ada. nggak ada Pak, modalnya. Ya. Iya. Oke, kemudian untuk ini input data saya kira nggak perlu ya. Nah ini untuk pengajuan saja, untuk pengajuan status pengajuan ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang melakukan proses verifikasi ada menu utama, salah satunya adalah cek status ya. Cek status itu digunakan untuk memantau status pengajuannya seperti apa, apakah diterima atau ditolak. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti, sekali lagi saya ulangi, udah ngurus upload tapi terus dibiarkan saja tanpa ngecek ada kesalahan enggak, ada permintaan dari dinas apa enggak. Nah, karena nanti kalau itu nggak pernah dicek, ya kalau gagal ya sudah harus pakai jalur zonasi. Nah ini Bapak Ibu, ini untuk proses ajuan akun. Ajuan akun itu sekali lagi untuk semua siswa yang ingin mendaftar ke dalam PPDB SMA SMK DIY. Jadi semua siswa itu harus melalui ajuan akun ya, meskipun sudah verifikasi, karena memang verifikasi itu menelurkannya surat rekomendasi. Nah surat itu nanti akan digunakan dalam proses pemilihan jalur ya. Kalau yang sudah mendapatkan surat rekomendasi karena afirmasi karena tidak mampu ya nanti bisa menggunakan jalur yang di sini ada jalur afirmasi. Kalau nggak punya ya nggak akan bisa karena butuh surat rekomendasi. Ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya kalau tampilan masih sama seperti tahun kemarin. Nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan ya. Ini saya tayangkan saja. Selamat malam Bapak, mohon maaf Iya, Bu. tanya. Untuk jalur zonasi, kalau misalnya daftar jalur zonasi tidak diterima semua, apakah bisa lewat jalur lain? Kalau udah nggak diterima, kalau zonasi itu biasanya malah justru terakhir ya Bu, karena memang terus waktu pengumumannya itu sama Bu. Jadi kalau nggak diterima ya sudah. Berarti udah nggak bisa lewat jalur lain ya? Nah nanti ya biasanya gini Bu, biasanya kalau pengumumannya bareng ya tentunya nggak bisa. Terus ketika tanggal 29 itu Bu, tanggal 29 Juni itu sudah dikunci Bu. Jadi kalau mau ada perubahan itu ya sampai tanggal 28. Kalau Ibu sampai tanggal 28 itu masih bisa berubah-ubah. Tapi kalau tanggal 29 itu udah dikunci, udah nggak bisa berubah. Kalau nggak diterima ya sudah. Berarti kalau misalnya masih bergeser-geser itu bisa, kan nanti kalau lewat online gitu ceknya kan kelihatan misalnya itu udah nggak, kita udah nggak, oh ini nggak masuk, itu berarti pindah ke jalur lain bisa.
Ya itu Bu, selama tadi sebentar Bu. Tadi ada Ibu nanti mau jalur zonasi atau prestasi Bu? Zonasi. Ya Bu, kalau zonasi sudah Bu. Karena memang yang selama itu sampai tanggal 29 udah kekunci. Halo Pak, maaf Pak. Apa Pak bertanya Pak? Iya Bu, Pak. Ini kayaknya ada dua persepsi Pak tadi antara zonasi wilayah dengan zonasi sekolah. Kayaknya ada seperti itu, ada dua gambaran itu tadi masih jadi satu dalam bentuk pemahaman zonasi. Misalnya gambaran saya kan tadi Pak zonasi wilayah Pak. Ternyata ada setelah saya nggak lolos di zonasi wilayah, apakah saya bisa mendaftar di zonasi sekolah gitu kan? Jadi ada semacam itu. Apa itu benar gitu? Gini Pak, bahasanya sih kalau zonasi wilayah itu soalnya nanti itu tuh kayak yang SMP Pak. SMP kan ada bahasa zonasi wilayah sama zonasi mutu ya. Jadinya agak kayak gitu ya. Itu tuh itu redaksi di SMP Pak kalau zonasi wilayah dan tidak. Kalau di SMA itu hanya ada zonasi begitu Pak. Nah, yang 300 meter tadi? Nah, 300 meter itu memang melalui proses verifikasi Pak. Dan verifikasinya itu kan hanya sampai tanggal 16. Nah itu bahaya tuh, maksudnya kan siswa yang berada di mendaftar pada tanggal sekarang ini dengan sampai tanggal 16, tanggal 13 sampai kan, 16 itu syarat zonasi wilayah kan. Nah kalau ini nggak diterima, gini Pak, itu syarat untuk radius 300 meter aja Pak, jangan pakai bahasa zonasi wilayah Pak, nanti bikin bingung. Radius 300 meter aja. Ya, oke. Ya. Radius 300 meter, oke. 300 meter. Kalau itu tidak diterima misalnya, ya. Apakah dia masih bisa Pak daftar lagi? Masih bisa ya? Bisa. Nanti kalau tidak mendaftar radius 300 meter tidak dapat rekomendasi, tentunya dia bisa daftar di jalur zonasi Pak. Ya, karena tidak diverifikasi tadi ya? Ya, karena gagal melalui proses verifikasi, sehingga tidak mendapatkan surat rekomendasi. Oh ya, terima kasih. Izin bertanya Pak? Iya Pak, monggo Pak. Ya, untuk zonasi itu jalur jarak yang dipakai itu jarak udara atau jarak tempuh dari rumah Pak? Kalau untuk radius 300 meter Pak ya, ini saya nggak pakai bahasa zonasi Pak, nanti bikin bingung ya Pak ya. Pokoknya kalau yang radius 300 meter ingin mendapatkan itu, tadi itu yang dilihat itu ada proses jalur Pak. Bentar Pak, tadi saya perlihatkan. Ini ada koordinat rumah Pak. Koordinat rumah itu berarti udara ya Pak? Udara ya, berarti bukan jalur tempuh. Kalau harus lewat jalan kan jadi jarak tempuhnya jadi berbeda Pak. Udara Pak, ini ada longitude dan longitude Pak. Latitude dan berarti jalur jarak udara ya, bukan jarak tempuh ya. Iya Pak, jarak udara. Bisa jadi kalau pakai jalur jalan bisa lebih dari 300 ya itu ya. Iya Pak. Apalagi kayak sampai itu pas yang zonasi juga seperti itu Pak. Kalau zona ya gini Pak, sekali lagi saya perjelas, yang berkaitan dengan jarak 300 meter atau radius udara tadi ini hanya untuk siswa yang memakai jalur radius 300 meter. Kalau zona termasuk cuma zona 1 tadi ya? Ya, kalau jalur zonasi itu nanti tetap zona 1, kemudian yang dirankingkan adalah nilai gabungan. Oh ya, tetap terima kasih Pak. Tetap nilai gabungan. Ya, jelas saya. Ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali memang karena radius 300 meter ini kan baru tahun ini dilaksanakan. Jadi saya juga memaklumi dan saya juga mohon dimaklumi kalau memang nanti ada beberapa hal yang saya masih ada miss gitu. Tapi sejauh yang saya tahu tadi sudah cukup clear bahwa ini ada jalur penentuan 300 meter itu pakai jarak udara ya, karena di sini
dalam proses verifikasinya ada koordinat rumah, latitude, dan longitude-nya. Ya, ini nanti Bapak Ibu bisa ngelihat lewat map ya, lewat Google Map. Kemudian untuk zonasi, sekali lagi untuk seleksi zonasi itu, zonasi secara umum ya, bukan yang radius 3 meter. Zonasi secara umum itu zona 1, jadi yang pertama adalah zona 1, yang kedua adalah nilai gabungannya. Jadi nilai gabungan anak Bapak Ibu itu terpakai banget ya untuk zonasi. Gimana Pak? Izin Pak, bertanya Pak. Iya Pak. Pak, kalau untuk jalur perpindahan orang tua, ya, itu yang menentukan sekolahnya itu dari Dispora atau kita menentukan sendiri ya Pak? Tadi itu bisa menentukan sendiri Pak. Perpindahan orang tua tadi menentukan cuma hanya satu pilihan tadi Pak. Ini sebentar Pak, ini saya cuma satu pilihan ya. Tapi tetap dengan catatan ada verifikasi itu tadi ya, tanggal ya, 13 Pak, sampai betul. tanggal 16 itu ya. Ya. Kalau gagal ya sudah Pak, pakai jalur yang lain. Oke, berarti kita milih sendiri gitu jalurnya mana yang kosong dari persentase 5% itu. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya Pak. Pak, permisi izin bertanya. Ya. Kalau misalnya saya daftar jalur C terus mau pindah ke jalur zonasi, kira-kira bisa nggak ya Pak? Dari apa Pak? Dari jalur apa? Prestasi. Mau pindah ke zonasi, kayak misalnya ternyata nilai saya nggak memungkinkan di sana. Terus sebelum tanggal 29 itu sudah sadar gitu. Terus akhirnya saya mau pindah ke zonasi, gitu bisa nggak ya? Oke, sebentar. Sebelum tanggal 29 masih bisa pindah. Semuanya kan pakai verifikasi dulu deh. Yang sebelum gunakan verifikasi, tidak lolos baru ikut zonasi ya gitu. Ya, sementara gini Bapak Ibu, sebelum nanti Bapak Ibu atau tadi Ananda tadi misalnya mau memakai jalur prestasi, kalau untuk nilainya itu tanggung banget, ya sekali lagi, kalau jalur prestasinya itu nilainya tanggung, hanya dari 330 itu naik turunnya hanya sedikit, masih mending untuk tidak memasukkan dulu. Ya. Karena kan itu masih sampai tanggal 29. Jadi masih mungkin memantau dulu kalau nilainya itu memang nilainya masih tanggung-tanggung. Jadi saran saya begitu. Sebelum nanti berpikir untuk apakah pindah jalur dan sebagainya. Kalau untuk yang melalui proses verifikasi terlebih dahulu tentunya itu jelas nanti yang kalau gagal diverifikasi pasti bisa masuk zonasi atau jalur yang lain ya jelas memungkinkan ya, nggak masalah. Oh iya Bapak Ibu, biasanya suka ada mispersepsi tentang jalur prestasi dan penambahan nilai non akademik ya. Jadi
penambahan nilai non akademik itu untuk kita mencari penambahan nilai ya Bapak Ibu ya. Jadi saat Bapak Ibu nanti mau menambahkan nilai prestasi non akademik itu Bapak Ibu nggak harus selalu menggunakan jalur prestasi untuk pada saat ajuan akunnya. Jadi sekali lagi, misalnya anak Bapak Ibu punya prestasi di bidang karate tingkat nasional, ya, kemudian mendapatkan tambahan nilai. Nah, tambahan nilai ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu mendaftar di jalur zonasi pun itu bisa, gitu. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya kan nilai ini hanya bisa digunakan di jalur prestasi. Kalau di tahun ini tuh enggak. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan di jalur afirmasi. Di jalur yonasi gitu. Nah, tadi kemudian kalau masalah yang perpindahan jalur prestasi ke jalur zonasi, sebelum melangkah ke sana, saran saya kalau nilainya ngepas di antara 330 naik nggak jauh-jauh amat, masih mending menunda proses ajuan akun supaya bisa mantau dulu. Ya, daripada harus memproses perpindahan-pindahan jalur. Terima kasih, Pak. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian untuk seleksi tadi sudah. Nah, untuk perubahan jalur Bapak Ibu ini dijelaskan di sini. Bapak Ibu tinggal nanti ngeklik menu pada batal pendaftaran sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengganti jalur ya. Jadi perubahan pilihan atau pindah jalur maksimal sampai dengan 28 Juni 2022. Ya. Ini untuk perubahan-perubahan jalur. Itu Bapak Ibu. Untuk pantau seleksi tadi ya, ini Bapak Ibu tinggal memasukkan nomor aja, ini nomor pendaftaran, nomor pesertanya saja. Pak, mau tanya sebentar Pak. Ya Bu. Ya, Pak, seandainya gini, bahwa kita memilih satu jalur, katakanlah yonasi itu delalah, plek ada yang sama, misalnya 2 orang atau 3 orang anak itu, apa yang akan diprioritaskan Pak? Mungkin dari selain nilainya, itu adakah yang diprioritaskan pendaftar yang paling duluan atau gimana Pak? Bentar Bu, iya Bu, ada prioritas seleksi. Sebentar, saya perlihatkan. Nah ini untuk urutan seleksi didasarkan pada yang pertama tadi ya zonasi udah pasti, kemudian nilai gabungan. Kemudian yang ketiga itu prioritas pilihan peminatan atau sekolah. Nah yang keempat ini adalah pendaftar lebih awal. Gitu ya. Jadi urutannya ini urutannya ada 1, 2, 3, 4 ini. Oh, iya, siap deh. Ibaratnya pendaftar lebih dulu lebih bagus ya Pak ya? Ya. Tapi biasanya nilai gabungan itu sudah ini banget Bu, sudah ketat sekali. 01 juga nanti sudah ada ranking. Iya, siap deh. Matur nuwun Pak. Iya Ibu. Izin bertanya Bapak. Oh ya. Ini Bapak Ibu mohon maaf ya, ini kita 2 menit lagi kita akhiri ya, karena ternyata sudah 9:30 nggak kerasa. Mau tanya Bapak, ya. Untuk pendaftaran PPDB ini perlu ada berkas yang dikirim ke sekolah yang dituju atau tidak? Atau murni online saja? Kalau seperti halnya misalnya, ya Pak, kalau misalnya kayak, kalau sampai kemudian pengumuman itu masih online semua Pak. Online semua. Pada saat daftar ulang ya, yang sudah kalau daftar ulang kan itu sudah lain Pak ya, sudah beda lagi.
tidak seperti waktu data di SMP dulu ya. Kita online, cetak bukti, terus dikumpulkan ke sekolah yang dituju. Nah, dulu waktu SMP kan seperti itu. Nah, ini untuk SMA itu murni online, tidak perlu ada berkas yang di-print untuk dikirim ke sekolah yang dituju gitu ya, Pak ya. Iya, Pak. Di-printnya hanya untuk pegangan saja, Pak. Nah, tapi berkas tidak dikirim pada saat daftar, tidak ada. Oke. Tidak ada pengiriman berkas, Pak. Oke, nggih, matur nuwun, Pak. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup ya, Bapak Ibu. Nanti kalau ada info-info yang up to date, Bapak Ibu, yang kaitan dengan perubahan atau misalnya saya ada misinformasi yang perlu saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan ke dalam grup ya, ke dalam grup orang tua. Jadi Bapak Ibu mohon nanti selama proses PPDB ini berjalan untuk memantau grup orang tua siswa ya, supaya nanti kita sama-sama anak-anak kita bisa sama-sama lancar tanpa ada jadi kegagalan yang dikarenakan ketidakpahaman lah gitu. Jadi Amin. Kita kurangi faktor-faktor itu sehingga anak-anak kita itu kalaupun gagal ya memang karena sudah ikut nilainya nggak mencukupi. Nah itu kan sudah perangnya udah gentle. Pak, kalau untuk Pak penentuan itu kan kita umpamanya dari Tegarrejo ya, itu biar tahu zona 2-nya itu di mana aja, itu dari mana Pak? Kalau zona 2 sudah langsung bisa dicek Pak, dicek di itu di yang tadi Pak, di website itu sudah ada Pak. Di websitenya hanya zona 1 yang yang ketemu itu. Kalau biasanya ada di ini Pak, di sini ada. Nanti saya bagikan ada Pak biasanya Pak di ini. Baik. Ini di sini nih ada nih Pak. Oh gitu ya. Kalau di website di PPDB itu hanya yang zona 1. Kita masuk di zona mana gitu satunya. Ya berarti nanti kalau yang tahun kemarin biasanya di itu ada kok Pak, di suratnya itu ada biasanya. Oh gitu. Ya. Siap. Mohon izin, Pak. Iya, Bapak. Nilai ASB-nya bisa diketahui tanggal berapa ya, Pak ya? Direncanakan tanggal 15, Pak. Ya, insya Allah 15 ya, Pak ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk atensinya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang memang putra-putrinya mau mendaftarkan di sekolah-sekolah khusus semacam sekolah seni, kemudian sekolah KKO, seperti itu, silakan nanti lebih proaktif mandiri ya, karena sekolah-sekolah tersebut tentunya punya jalur-jalur khusus ya, kemudian punya waktu-waktu khusus sehingga nanti jangan sampai terlewatkan ya. Kalau yang tadi saya sampaikan kan memang itu sekolah yang secara umum ya, secara umum. Kemudian nanti untuk semua berkas yang bisa Bapak Ibu literasi, bisa Bapak Ibu baca secara mandiri, nanti akan saya kirimkan di grup orang tua. Kalau nanti ada hal yang perlu kita diskusikan menjadi kebaikan bersama, Bapak Ibu nanti bisa japri saya. Kemudian kalau itu memang bisa dimanfaatkan untuk orang banyak, makanya kemudian akan saya sampaikan di grup untuk orang banyak. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asis, ada tambahan? Cukup, Pak. Cukup. Bapak Kepala Sekolah mau ada tambahan? Cukup, terima kasih. Oke. Baiklah, berhubung semuanya sudah dijelaskan, tadi ada pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian pemberitahuan dari Bapak Muhammad Sis, dan ada secara teknis dari Bapak Yudi Biantoro. Dirasa sudah cukup, marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama kita masing-masing. Kita mulai. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.